Assalamualaikum pemirsa Doho TV, apa kabar? Seneng banget ketemu sama saya lagi, Ratih Kadia di Candaria, cerita sederhana menginspirasi dunia. Apa kabar nih teman-teman Doho TV? Ya ampun ya, seperti sudah 7 purnama kita tidak bertemu ya. Yang pastinya setiap di episode Candaria saya bakal ngajakin kamu untuk mendengarkan kisah-kisah sederhana. Kelihatannya sederhana, tapi ternyata penuh inspirasi dan bisa menginspirasi kamu yang ada di rumah. Aku lagi ada di mana? Ya, jadi hari ini aku lagi ada di Bandara Udara Internasional Kediri yang kita biasanya kenal sebagai Bandar Udara Doho Kediri, dan kita akan pergi ke Pinarak Astakara. Di sana sudah ada tamu-tamu aku yang menunggu dan segera ingin aku temui. Jadi langsung aja kita ke sana. Yuk, yuk, yuk. Mari. Nah, ini dia nih yang aku bilang, ada Pinarak dan juga Astakara Coffee Shop yang berada di Bandar Udara Doho Kediri. Dan yang serunya adalah di sini kamu bisa ngedapetin barang-barang UMKM lokal dari Kediri dan juga bisa ngicipin kopi khas dari Gunung Kelut. Penasaran? Nanti kita cicipin sambil ngobrol sama bintang tamu kita hari ini. Ayo, ayo, ayo. Iya pemirsa Doho TV, akhirnya aku sekarang masuk ke dalam Pinarak toko oleh-oleh dan juga Astakara Coffee Shop, dan aku sudah ditunggu sama salah satu tamu istimewa aku yang pengen banget aku kenalin sama teman-teman yang ada di rumah. Tapi sebelumnya ya, aku pengen cerita ya, hari ini kita akan mengundang siapa sih gitu ya. Hari ini aku punya 2 tamu yang nanti akan aku bagi ngobrolnya gitu ya, dan mereka berdua ini adalah tamu istimewa aku dari DMI, yaitu Disabilitas Motor Indonesia. Kenapa sih aku pengen kenalin tamu-tamu ini? Karena mereka itu bisa menjadi inspirasi kita bahwa di dunia ini keterbatasan itu bukan halangan ya. Keterbatasan bisa mengajak kita atau memotivasi kita untuk tetap mencari peluang-peluang dan bisa meraih kesuksesan. Siapakah dia? Oke, langsung aja kita kenalan sama salah satu tamu kita di hari ini. Ada Bapak Anto. Hai Bapak, tos dulu. Ya, ini adalah Pak Anto dari teman-teman Disabilitas Motor Indonesia, DMI yang cabang Kediri ya Bapak ya? Sebenarnya Pak Anto, DMI sendiri itu banyak kota atau memang hanya ada di Kediri aja Pak? Banyak kota. Oke, ada di seluruh provinsi di Indonesia? Iya. Oke, kalau di Kediri sendiri itu sudah ada berapa nih anggotanya DMI? Anggota DMI 20-an. 20-an ya. Jadi sangat terbuka buat teman-teman yang punya motor apa Pak? Motor roda 3 atau khusus seperti apa untuk join di DMI bisa ya Bapak ya? Iya, bisa. Bisa ya. Ada syarat khususnya mungkin untuk gabung ke DMI? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, oke. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang sekiranya ingin bergabung bisa untuk gabung di Disabilitas Motor Indonesia. Karena apa ya teman-teman ya? Karena kalau kita melihat Pak Anto pun juga berkembang menciptakan produknya dengan berkomunitas ya Pak ya. Sehingga Pak Anto bisa punya semangat untuk punya produk-produk dan banyak banget nih keahlian Pak Anto, nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Oke, teman-teman pemirsa yang ada di rumah, sebelumnya kita akan menggali salah satu dari produk Pak Anto nih. Kalau misalnya lihat di sini ada apa ini Pak Anto? Emping melinjo. Emping melinjo. Ini Pak Anto, emping melinjonya mereknya apa Pak Anto? Belinjo dong. Nah ini dia, agak maksa judulnya, belinjo dong gitu. Kenapa namanya belinjo dong Pak? Sebelum kita tanya lebih dalam lagi, kenapa namanya belinjo? Emang dipaksa harus beli ini ya Pak? Gimana? Belinjo dong. Apa kok? Beli dong gitu loh. Oh gitu, beli dong. Gitu. Oke, kenalan sama Pak Anto ya. Pak Anto boleh sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Say hey dulu, dari mana Bapak rumahnya? Saya dari Desa Tirukidul, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Sehari-hari apa aktivitasnya Bapak? Bisa jelasin mungkin memproduksi apa aja di rumah? Ya, saya itu memproduksi emping melinjo, juga servis elektronik, juga itu peternak lele. Wow, keren nggak tuh? Tuh, keren nggak? Seorang Pak Anto punya banyak profesi multitasking.
produksi belinjo juga iya. Bisa memperbaiki alat-alat elektronik. Semua Iya. alat ya Pak ya? Iya. Mulai dari apa biasanya Pak Anto? Mulai dari sound system, Sound system. Tuh, sound horek tolong hubungi Pak Anto. Terus apa lagi? terus itu mesin cuci. Mesin cuci bisa. Ya, Semuanya sampai alat-alat UMKM juga kemarin diperbaiki sama Pak Anto kayak mesin sealer segala macam ya Pak Iya. Anto ya. Oke, terus memproduksi ini dan beternak Lele, Ada ya. berapa Pak lelenya Pak? sekitar 5.000-an. 5.000-an, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Pak Ato. Nah itu dia ya, yang bisa kita pelajari adalah kita nggak bisa melihat keterbatasan orang, tapi dengan semangat Pak Anto bisa banyak peran yang juga dilakukan. Oke, kita bahas satu persatu nih kegiatan dari Pak Ato. Pertama dari belinjodong ini, yang maksa orang harus beli belinjodong. Pak, Beli sudah dong. berapa lama jenengan memproduksi belinjodong ini Pak Ato? Sebenarnya sih udah lama banget. Udah lama banget. Iya. Dari kemerdekaan Indonesia tahun 45 atau gimana? Dari kapan Bapak? Dari mbah saya. Oh, dari Mbak. Ya. Terus turun ke ibu. Terus ke saya gitu. Oke, oke. Berarti ini sebenarnya udah usaha keluarga ya Pak ya? Iya. Dari Mbah itu tahun berapa ya Pak? Tahun 60 mungkin ya? Kemungkinan. Kita tahun 60 Enggak, ya. iya. Sampai akhirnya turun-menurun dikerjakan sama Pak Anto. Kalau boleh cerita awal mulanya dari keluarga memang bentuknya adalah belinjo mateng seperti ini atau seperti apa Pak Anto? Dulu ya mentah. Hmm. Terus ingin jual yang matang. Hmm. Nggak punya legalitas. Terus ketemu Bu Rate, bantu legalitas terus saya bisa titip di toko-toko gitu. Oke, jadi awal mulanya Pak Ato jual yang mentah gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian akhirnya jenengan inovasi gitu untuk bikin yang mateng seperti ini Ya. supaya bisa dititipkan ke toko-toko. Sehari jenengan bikinnya berapa banyak sih Pak belinjo ini Pak? 6 kilo sampai 10 kilo. 6 sampai 10 kilo. Oke. Nah, banyak juga ya. Itu berarti 6 sampai 10 kilo belinjo ya Pak ya? Iya. Belinjo terus kemudian jadi berapa kilo yang mateng Pak? Yang krecek ya berarti ya? Ya, Jadi berapa krecek. kilo krecek? Setengahnya. Oh gitu. Jadi kalau 3 kilo mungkin ya. Terus jadi 10 kilo jadi 1,5. Oke, dari bahan baku mentah jadinya setengahnya Iya. gitu ya. Mulai produksi tuh Pak dari jam berapa tuh? Ada 10 kilo belinjo, lumayan ya. Berapa karung berarti 10 kilo tuh Pak ya kalau dibayangin gitu ya? Sedikit. Satu karung mungkin? Nggak sampai. Nggak sampai ya. Oke. Berapa lama Pak pengerjaannya Pak? Ya mulai subuh. Terus kemungkinan sampai jam 11-an lah. Sampai jam 11 Ya. sudah selesai? Ya, sudah selesai. Oh, termasuk cepat ya? Ya. Oke, itu dikerjakan oleh berapa orang? Saya, ibu, dan itu bude saya Oh, ada dan 3 tenaga orang. saya. Ada 3 tenaga kerja. Oke, aku sebenarnya penasaran nih ya, teman Cenderia. Jadi kalau misalnya kita makan makan emping itu kan gampang banget ya, tinggal dibuka dimakan. Sebenarnya proses membuatnya itu seperti apa sih gitu? Mungkin bisa diceritakan Pak Anto mulai dari biji melinjo. Mungkin jenengan belinya itu udah kering atau seperti apa sampai proses jadinya kreceknya itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa diceritakan kepada kita. Oh, itu saya beli dari krecek. Nanti digoreng pakai pasir. Terus Oh, berarti dikupas. belinjo itu belinjo mentah ya Pak? Iya. Sudah kering? Sudah Sudah kering ya? Ya. Oke, terus digoreng digoreng dengan pasir. pasir. Pasirnya pasir apa Pak? Ya pasir kali gitu. Oh, berarti beli pasir gitu ya? Kalau Iya. di rumah saya adanya pasir kucing Bapak, nggak bisa ya? Berarti harus pasir kali ya? Oke. Iya. Di ini berapa lama Pak proses diaduknya dengan ininya tadi, dengan pasir tadi? Sampai matang. Taunya matang Pak? Coba dideplok gitu. Oke, coba dipukul. Ya. Bisa nggak membentuk bulatan emping Ya, entah nanti itu kalau ya? kalau kalau entah nanti kelihatan. Oke, Ya. iya.
Oke, baik. Biji kemudian disangrai dengan pasir, Ya. terus dideplok gitu ya, Pak Iya. ya, dipukul gitu ya dengan besi alatnya ya, Pak? Ya, besi. Besi kemudian diapakan? Dijemur? Dijemur ya, dijemur sampai. Berapa lama jemurnya, Bapak? Yang tidak ya nggak tahu kalau musim-musim gini. Oh, kalau normal mungkin nggak musim hujan. Kalau normal ya 3 jam, 4 jam udah kering. Oke, 3-4 jam udah kering. Ya. Udah jadi ya itu ya, Pak Iya. ya? Oh, seperti itu. Berarti kalau dipikir-pikir melinjo itu sehat banget ya, Pak ya? Apakah dibumbui juga mungkin, Pak? Iya. Ada bumbunya? Kalau yang goreng ini ada bumbunya. Oh, tapi kalau yang original berarti nggak ada bumbunya sama sekali? Nggak ada, cuma Oh. garam aja. Oh iya iya, baik. Berarti sehat banget ya teman-temannya, benar-benar dari melinjo mentah yang disangrainya juga tidak pakai minyak ya Pak ya, dengan pasir dijemur. Nah, gorengnya ini yang pakai minyak nih. Iya. Luar biasa. Jadi ini dari turun temurun sampai akhirnya jenengan juga belajar untuk membuat. Dan ini sekarang berinovasi dengan membuat yang matang gitu ya ya. Pak ya. Dijual di mana aja sih Pak kalau emping jenengan belinjo dong ini? Mungkin nanti pemirsa dari Doho TV di channelnya juga pengen beli nyicipin punyanya Pak Anto yang namanya mereknya Belinjo dong gitu. Iya. Di mana aja Pak? Di Pinarak Gumul, Oh, di Pinara oleh-oleh Gumul ada. terus Candaria juga ada. Terus di itu Supertop, Oke. Solain Supertop itu, terus Dinasti. Banyak ya Pak? Mekar, Sampai ya. Dinasti Mekar juga ya produknya. Iya. Luar biasa. Iya. Apa sih Pak kalau boleh tahu ya, jenengan kan ternyata juga terus berinovasi gitu. Kemudian selain ini juga punya kesibukan memperbaiki alat-alat dan berternak lele gitu. Sebenarnya kalau aku boleh ngelihat semangat jenengan yang terbesar itu muncul dari mana sih Pak Anto? Semangat saya muncul ketika saya itu kecelakaan itu, terus bingung cari kerjaan gimana, terus ada teman yang belajarin elektronik gitu. Oh, awalnya malah dari Iya, elektronik iya. ya Pak? Terus saya gitu dipelajari ibu bikin emping melinjo. Ya. Terus terus pedok teman gitu. Terus dikasih saran untuk ternak lele gitu. Jenengan lakukan juga. Iya, ternaknya. jenengan. Ya siapa yang suruh saya lakukan, pokok ya saya kira baik gitu. Baik. Bapak ini mohon maaf sebelumnya, mungkin teman-teman di sini juga bisa jadi kisah inspirasi teman-teman yang ada di rumah ya Pak. Kalau misalnya jenengan mau jawab, alhamdulillah. Kalau enggak ya kita akan bertanya ke pertanyaan lain. Ini jenengan kan teman-teman termasuk dari teman-teman disabilitas siapa yang Yeah. saat ini punya keterbatasan gitu dibandingkan teman-teman. Itu di usia berapa Pak jenengan ada momen seperti ini yang sampai jenengan saat kondisinya seperti ini Pak Ato? Saya kecelakaan pada umur 16. Muda ya Pak, itu Iya. masih ganteng-gantengnya Pak Anto loh, Iya. 16 tahun gitu. Pada saat itu ya pasti secara manusiawi ada masa-masa berduka ya Pak ya, Iya. pastinya ya Pak. Kalau boleh sharing nih sama teman-teman yang ada di rumah Pak, jenengan pada masa berduka itu berapa lama Bapak Pak Anto? Berduka itu dikatakan down ya. Dia Iya, ini down. dua tahunan mungkin. 2 tahun ya? Iya. Masya Allah, berarti sampai umur 18 ya Pak ya? Ya. Apa yang Bapak lakukan dan rasakan pada saat itu Pak? Kalau boleh flashback di Ya. saat itu Pak. Karena ketemu teman atau ketemu orang malu gitu loh. Terus Oke. itu sekarang enggak. Berarti selama 2 tahun jenengan memang menutup diri ya kalau boleh dibilang ya Pak. Iya. Dan itu manusiawi banget mungkin. Dan orang-orang pilihan sih menurut saya yang seperti jenengan yang bisa melaluinya, yang sama Allah dikasih Ya. cobaan. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Nah, 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar Pak. Pasti ada pergolakan secara emosi yang jenengan rasakan di rumah. Ada sedih mungkin. Ada pertanyaan juga mungkin, kenapa aku gitu ya Pak ya? Kenapa Iya. harus aku gitu? Ada rasa khawatir tentang masa depan gitu. Sampai akhirnya jenengan punya titik balik untuk berjuang untuk bisa bangkit lagi di 2 tahun itu. Momen apa Pak yang paling Pak Anto ingat?
saya ketika bangkit lagi ya itu ketemu teman itu. Terus dibilang teman nggak apa-apa lah gini-gini, semua orang itu sama gitu. Terus saya akhirnya bangkit lagi dari dulu kan saya down gitu loh. Betul. Sampai akhirnya jenengan termotivasi karena ketemu teman itu. Iya. Ya, oke. Boleh sebut siapa temannya? Mungkin nonton loh, Pak. Mungkin jenengan mau ucapin teman terima saya kasih. maaf udah meninggal. Oh, ya. Yang beri semangat pertama saya itu udah meninggal. Masya Allah. Dia kalau boleh dibilang malaikat ya kayak malaikat yang jenengan di kehidupan ini ya, Pak ya. Ya. Almarhum ya. Baik. Nah, itulah teman-teman, mungkin yang bisa kita petik adalah ketika kita lagi down memang harus membuka diri lagi. Mungkin dengan seperti itu kita bisa ketemu dan membuka peluang-peluang baru ya, Pak ya. Iya. Nah, jenengan ketemunya di mana, Pak? Padahal kan 2 tahun tuh Pak Ato penasarannya kan di rumah terus tuh, nggak berani ketemu orang gitu. Nah, sampai akhirnya ketemu sama temennya tuh jalan-jalan beli nasi goreng atau gimana, Pak Ato? Ya enggak, itu kan teman saya. Teman saya kan temannya Pak Bos saya. Oh, masih ada hubungan saudara Ya, gitu ya, Pak? jadi saya belajarin jualan kaset dulu. Kaset? Ya, kaset Tahun CD. berapa itu? Oh, LCD, Tahun VCD, Pak? CD enggak salah. Tahun berapa ya? VCD Lupa. ya, Pak? Iya, VCD. Oke. Ini ya, Gen Z nggak tahu nih VCD apa nih. VCD gitu, gitu Yeah. ya, Pak? Oke. Berarti awalnya jenengan jualan Ya. jualan itu, Pak? Itu sambil servis elektronik, terus saya Oke. ikut diajarin gitu. Baik. Berarti pertama yang Pak Ato lakukan tuh yang belajar elektronik sambil belajar ini ya, Pak ya, Ya, jualan penjualan VCD itu. VCD. Gimana, Pak, setelah 2 tahun nggak ketemu orang, terus kemudian jenengan mulai bersosialisasi lagi gitu? Iya. Ada cerita mungkin, Pak, yang jenengan ingat dan nggak terlupakan gitu, Pak? Ya, kalau 2 tahun tuh ya sangat sedih. Awalnya ketemu orang, terus kalau ketemu orang itu malu, sangat malu lah. Tapi alhamdulillah dengan jenengan yang bisa kembali lagi bangkit di 2 tahun, ternyata menurut saya luar biasa loh ya. Kemampuannya nggak cuma bisa menghasilkan produk yang sudah dititipkan kemana-mana, tapi juga bisa membantu teman-teman dalam memperbaiki alat-alat. Iya, Iya, Pak. alhamdulillah. Itu berarti Ya. secara otodidak jenengan belajar ya, Pak ya? Iya. Secara otodidak belajar. Dan satu lagi beternak lele ini yang teman-teman juga belum tahu ya, gimana sih kisahnya Pak Anto nih kok bisa sampai punya keinginan berusaha untuk beternak lele, Pak Anto? Ya itu dikasih saran teman. Teman yang sama juga? Enggak. Oh, teman yang berbeda? Jadi usaha gini lo gitu. Ya saya kan gimana caranya? Pokok sampai kamu usaha aja nanti saya bantu gitu. Oke. Sampai sekarang. Oke. Baik, berarti di lingkungannya Pak Anto juga banyak yang support juga ya, Pak Anto ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik. Oke, sekarang kita masuk ke aktivitasnya Pak Ato nih ya. Pak Ato kan juga selain termasuk sibuk lah ya guys ya, bayangkan ini produksi iya, perbaiki alat-alat juga iya gitu, beternak lele juga iya gitu. Pak Ato punya hobi nggak sih? Kalau hobi saya sound system, Mbak. Oh, sound system. Iya, makanya berarti hobi nyanyi juga. Iya. Nanti kita akan dengerin Pak Ato bernyanyi seperti apa. Oh, jadi dari sound system, terus jenengan juga nyanyi. Mungkin Pak Ato live di mana gitu Pak, setiap minggu gitu nggak ya? Enggak pernah. Nggak ada pengalaman untuk nyanyi di mana Iya. gitu Pak Ato. Baik pemirsa Doho TV yang ada di rumah, sekali lagi ya teman-teman juga bisa support Pak Anto dengan cara bisa beli produknya Pak Anto karena sangat inspiratif banget. Selama 2 tahun, di tahun 16 Pak Anto dapat cobaan ya Pak ya? Iya. Dapat cobaan terus down selama 2 tahun, tapi alhamdulillah ketika Pak Anto membuka lagi gitu ya peluangnya, bertemu dengan banyak orang, dapat input dari banyak orang, Pak Anto sekarang bisa berkarya banyak, nggak cuma 1 karya aja tapi beberapa karya. Pak Anto ada ini nggak sih Pak Anto, mungkin kayak misalnya nih Pak Anto di rumah juga saat ini lagi ada teman-teman yang mengalami kejadian kayak Pak Anto gitu. Kan mungkin nih Pak Anto beruntung ya bisa ketemu sama orang-orang yang
ngasih input ke Pak Anto ke hal-hal baik. Iya. Nah, tidak semua, atau mungkin saat ini ada orang yang lagi ada di posisi Pak Anto di 2 tahun kemarin nih, gitu Pak Anto. Pak Anto pengen ngomong apa nih kira-kira ke mereka? Siapa tahu Pak Anto bisa jadi cahaya di gelapnya hari mereka saat ini, Pak Anto. Mungkin bisa lihat ke kamera, Pak. Itu semua teman disabilitas jangan malu dan jangan gimana itu ya. Maksudnya tetap semangat. Betul. Nah, semua bisa. Walaupun kita beda tapi serba bisa dan luar biasa. Wah, keren sekali. Baik ya, oke teman-teman, kita bakal ngobrol lagi sama Pak Anto lebih lanjut. Nanti kita juga mau kasih teman-teman video kayak gimana sih bikin melinjo itu sebenarnya, karena aku sendiri yang lihat videonya juga terkejut ya, ternyata sesulit itu gitu. Aku makannya gampang banget, habisnya 5 menit, ternyata buatnya juga butuh proses yang panjang. Nanti kita bakal share ya Pak Anto ya videonya kegiatan Pak Anto di rumah ya. Jadi buat teman Cenderia jangan kemana-mana, tetap di Doho TV, kita akan kembali lagi. Pemirsa Doho TV, balik lagi di Candaria, kisah sederhana menginspirasi dunia. Masih barengan sama Rati Kade. Dan kita sudah ngelihat ya tadi ya Viti dari Pak Atok yang bikin emping di rumah. Tradisional sekali dan ternyata buatnya juga terkejut kita ya. Buatnya juga ternyata seribet itu Bapak ya. Pikir tadi ceritanya mudah ya, disangrai, dipukul. Pukulnya itu loh Pak yang agak berat gitu. Harus dengan tenaga berapa gitu? Harus keras atau enggak Pak pas mukul bikin empingnya itu? Ya, Mbaknya langsung nyoba gini kan? Harus keras? Ya harus keras. Kalau nggak keras nggak bisa tipis ya. Nggak bisa tipis. Oke, aku penasaran sama biji melinjonya Pak. Kalau misalnya yang kita lihat melinjo ini tuh berarti dia pakai berapa biji melinjo ya Pak ya? Satu ya? Ya. Yang kecil-kecil ini 1, berarti kalau mau lebar pakai? Ya 2, 3, atau 4. Oke, aku pernah tuh Pak ada orang jualan keripik melinjo yang gede banget itu, tahu nggak ya? Tahu nggak yang gede banget yang itu berapa melinjo Pak kalau segede itu Pak? Itu 11 mungkin. Oh, dan itu tinggal di pukul-pukul aja dia melebar sendiri atau harus kayak 1, 2, 3 gitu Pak? Ya dipukul-pukul aja, tapi dibantu bikinnya gitu loh. Berarti dipukul aja nanti dia akan melebar sendiri gitu ya. Oke. Berarti by request ya teman Candaria, kalau misalnya pengen yang hap sekali aja 1 melinjo aja. Kalau mau yang agak gede mungkin mulutnya lebar gitu ya, hap gitu 2 atau 3 melinjo gitu. Oke. Yang menarik tadi dari Vitinya, pemirsa Candaria bisa lihat ya, kalau misalnya alat-alat yang dipakai pun juga masih sangat tradisional banget ya. Mungkin yang nonton bisa mau kasih CSR. Jadi iklan enggak. Memang masih tradisional banget, tapi itu mungkin yang bikin kita jadi menarik gitu untuk pengen beli, penasaran gitu untuk pengen beli Pak. Itu alat-alatnya apakah juga dari turun-temurun dari mbah dulu atau baru atau gimana Pak Atok? Ya enggak ya? Aku pikir itu kayak apa tuh, alat zaman dulu yang dimuseumkan, apa namanya? Apa Pak? Ya kan?
Jadi kayak harus dikasih sajen setiap hari karena dia turun-temurun dari mbak. Enggak ya, enggak gitu ya Pak ya? Enggak gitu, enggak gitu. Berarti itu diperbaharui terus-menerus. Iya. Alatnya apa aja sih Pak? Yang di bawah itu besi atau kayu ya yang bawah itu ya Pak? Yang bawah itu batu. Batu Ya? cor-coran. Oh, tapi cor-coran, Iya. bukan batu kali asli gitu. Bukan. Mungkin dulu pakai batu kali asli. Iya, ya? dulu pakai batu kali asli. Sekarang udah pakai cor-coran. Terus kemudian yang alat pukulnya pakai Pukulnya pakai besi. besi ya Pak ya. Iya. Oke. Kalau alat palunya itu Pak turun temurun Pak, aku langsung ngebayangin Thor ya guys. Palunya Thor itu loh. Mungkin itu adalah palu Thor yang dibawa Pak Ato ya. Enggak ya? Enggak. Palunya itu turun temurun enggak juga ya? Enggak juga. Ada masanya nggak Pak ketika setiap hari dipukul-pukul akhirnya besinya hancur gitu? Pernah ada pengalaman seperti itu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Ketika apa harus diganti Pak alatnya? Itu terus semakin menipis gitu loh. Oh gitu, dia semakin kayak legok gitu. Ya, semakin legok gitu. Itu yang harus diganti. Ya, harus diganti. Ini berarti kalau teman-teman pengen bikin melinjo di rumah gitu ya, mungkin hidupnya kurang sibuk gitu, pengen bikin melinjo gitu, nggak mau beli ya, bisa pesan alatnya di Pak Ato. Boleh? Boleh. Boleh. Oke, setelah tadi kita ngelihat Viti dari pembuatan melinjo yang luar biasa, ternyata masih tradisional banget gitu ya Pak ya. Kenapa sih Pak jenengan tetap bertahan di melinjo? Apakah jenengan pengen punya inovasi produk lagi? Mungkin di Kediri kan juga banyak ya Pak ya, kayak jagung, komoditi jagung, terus ada singkong, ketela. Ada nggak Pak kepikiran untuk merubah atau menambah produk-produk lagi Pak? Belum ada sih kepikiran gitu. Saya cuma melinjo aja. Hanya fokus sementara Ya, ini di fokus melinjo melinjo. aja. Nanti kalau udah berhasil besar gitu ya nggak tahu lah. Jadi PT Belinjo dong gitu ya. Baru nanti jenengan baru cari inovasi lain. Oke. Kesulitannya apa Pak selama bikin melinjo, yang tantangannya yang paling berat tuh Pak? Kesulitannya ya nggak ada sih kesulitannya. Sombong Pak, kesulitan. Hidupnya aman lancar. Tapi katanya musim hujan susah katanya Bapak. Ya kan susahnya kan musim hujan. Gitu. Kalau musim hujan jadi apa? Berjamur atau seperti apa Pak? Kalau nggak kering berjamur, makanya Oh, iya? kalau musim hujan saya itu libur kadang. Oh iya gitu ya Iya. Pak? Oh. Berarti ya kendalanya ada di musim ya, karena Iya, masih ada di tergantung musim. banget Ya. dari sinar matahari gitu Pak. Iya. Oke, mungkin nanti bisa apa ya, mungkin bisa ada yang bisa ngajarin Pak Anto teknologi gitu, teman-teman yang ada di rumah mungkin bisa ngajarin Pak Anto upskilling menggunakan teknologi, nggak perlu harus pakai sinar matahari tapi bisa pakai sinar batin. Oh enggak, maksudnya oven gitu, bisa pakai oven gitu ya, nanti mungkin nggak perlu harus pakai sinar matahari. Soalnya sayang banget ya pemirsa Doho TV kalau misalnya hujan terus nggak produksi gitu ya Pak ya, Iya. karena pengen besar gitu kan, jadi kayaknya harus ada inovasi-inovasi lagi ya Pak Anto Iya. ya, untuk cara teknologinya. Oke, Pak Anto mau nanya lagi nih soal melinjo nih Pak. Ini kan jenengan sudah berinovasi dari yang mentah, sekarang ada rasa-rasa. Tapi nggak ada yang rasa bayar, nggak ada. Semuanya harus bayar ya. Ada yang apa namanya original sama yang apa nih Pak? Ini Coba pamerkan kepada pemirsa. pedas manis ini. Pedas manis. Iya. Oke, kayak balado bukan Pak? Iya, kayak belado gitu, tapi Oh. cuma nggak sama. Agak lain, gimana sih Pak maksudnya? Maksudnya ini bukan bubukan ya Pak ya? Bukan. Oke, ini apa bumbunya? Dari gula. Gula, terus cabai, terus garam, ya gitu. Oh, jadi bener-bener bumbu asli bukan Iya. tabur. Nah, Iya, ini bukan ya bumbu tabur. asli bukan tabur. Ini yang rasa pedas manis. Iya. Berapa Pak harganya Pak? Ini 18.000, 18.000, udah tinggal makan aja. Iya. Berapa gram? 1 on. 1 on, 100 gram. Oke, kalau yang satunya rasa apa lagi? Kalau ini original, Original. ya. Tapi ada garamnya, ditambahin garam? Iya, ini cuma pakai garam aja. Oke. Ya, jadi teman-teman bisa beli dengan harga 16.000 1 ons.
Kalau yang mentah Pak, harganya berapa? Ini kan bentar lagi mau lebaran loh Bapak. Ini pasti banyak yang pengen beli melinjo nih. Ini bapak-bapak di rumah nih jajanannya kan yang gurih-gurih ya. Iya. Itu sekilonya berapa Pak untuk beli melinjo mentah? Kalau melinjo mentah itu sekilonya 75. 75? Iya. Oke, baik-baik. Ini terus terang laris banget loh, emping ini. Yang mentah sih terutama, soalnya kadang-kadang kalau kita nih ibu-ibu rumah tangga mau masak sayur asem gitu kan, goreng melinjo sedikit buat makan sehari-hari gitu. Bisa hubungi Pak Anto ya? Iya. Boleh kasih nomor handphone Pak Anto sama teman-teman yang ada di rumah biar teman-teman langsung aja kalau pesan bisa langsung pesan ke Pak Anto. Kalau lewat aku nanti 10%. Jadi langsung ke Pak Anto aja. Berapa nomor teleponnya Pak Anto? 085 085 851 851 331 331 339. 339. Ada di bawah sini. Seret. Tolong ya editor di bawah sini. Seret, seret, seret. Ya. Oke, terima kasih Pak Anto sudah Ya. mau berbagi kisah sederhananya yang sangat menginspirasi sekali. Jadi buat teman-teman yang saat ini memang merasa punya keterbatasan melihat Pak Anto jadi semangat ya karena Pak Anto saja mampu melewatinya. Tos dulu Pak Anto. Terima kasih banyak. Mungkin ada pesan-pesan sekali lagi buat pemirsa Doho TV sebelum saya berlanjut ke bintang tamu yang kedua. Boleh kasih pesan-pesan buat teman-teman. Pesan-pesan teman-teman disabilitas atau Semuanya, bisa yang disabilitas, bisa teman-teman mungkin mau disuruh beli atau kasih motivasi, boleh Pak Anto. Ya teman-teman, tolong ya beli dong melinjonya. Beli dong gitu. Di sini kameranya Bapak, beli Ya dong. beli dong gitu. Baik, baik. Siap, baik ya. Ya. Pemirsa Doho TV dan teman Candaria, beli dong ya. Langsung hubungi aja nomor Pak Anto dan support teman-teman disabilitas. Jangan kemana-mana ya, karena habisnya kita masih ada tamu kedua yang nggak kalah serunya. Kalau yang ini dia lebih kalem, kalau yang kedua dia nggak usah ditanya, dia ngomong sendiri. Nggak, nanti kita ketemu sama Pak Winarko ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Candaria. Pemirsa Doho TV teman Candaria sudah berubah. Kalau tadi ada makanan, sekarang tidak bisa dimakan. Bagaimana ini? Tapi jangan salah, walaupun tidak bisa dimakan, ini juga punya value yang luar biasa. Ya, kita mau ketemu dengan teman kita yang satu lagi, masih dari teman-teman dari DMI Disabilitas Motor Indonesia. Selamat datang untuk Bapak Winarko. Sama-sama dulu dong. Siapa tuh ada fansnya di rumah. Pak Win, kenalan dulu. Kalau aku kan udah kenal, teman-teman Candaria yang ada di rumah belum kenal. Boleh kenalan dulu sama teman Candaria. Halo teman-teman, saya Winarko dari Desa Bangkok, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Tetangganya Pak Anto berarti? Iya. Oh, tetangga rupanya Anda ya. Bapak, ini saya luar biasa. Saya senang banget ngundang Pak Win. Saya berharap kisah sederhana ini bisa menginspirasi banyak orang. Karena Pak Winarko ini selain memiliki keterbatasan yang tidak menjadikan halangan, Pak Winarko memproduksi sesuatu barang-barang yang punya value dari barang-barang yang tidak terpakai. Betul? Betul. Produksi apa aja boleh ceritakan ke teman Candaria? Terutama yang kita limbah ambil dari limbah senar. Oh, jadi semua memproduksi barang-barang limbah ya Pak Iya, ya? semua ini Barang-barang limbah semua. Oke, dari apa Pak ini? Kalau ini dari limbah senar, dari bekas potongan sapu, kita bikin buat produk sikat, macam-macam sikat, seperti ada korok botol, ada sikat baju, ada korok WC, dan sikat lantai, dan macam-macam lah. Kalau Oke, ini alat rumah tangga dari bahan limbah kayak kayu, Iya. terus limbah senar dan segala macam. Kemudian ada ini juga, ini kita ke belakang ya Pak ya. Nah ini juga nih teman-teman, ini apa Bapak? Boleh dikasih lihat dulu produknya. Kalau ini keset, Keset, ini juga dari limbah. Kemarin kita coba bikin variasi baru karena banyak teman-teman yang di bidang konveksi sebenarnya limbahnya kan terbuang sia-sia. Betul. Terus kita coba ambil, kita bikin produk, ternyata alhamdulillah di pasaran ada. Betul, karena ini musim hujan, Iya. say. Kan lantai banyak yang kotor, basah ya Pak. Iya. Punya Pak Anto, punya Pak Win ini tebel banget. Ya. Tebel banget dan ini dari limbah ya. Dari limbah kaos. Bisa dipakai, jadi Ya. nggak perlu harus beli keset-keset yang bukan dari limbah. Oke, terus produknya apa lagi? Masih banyak nih Bapak. Ini dari koran. Wow, ini ya teman-teman. Ini ada tas dari koran.
Kemarin juga bikin itu ya tempat parcel ya Pak, Iya. dari koran juga. Alhamdulillah kemarin kita ikut lomba daur ulang dan dapat hasil seperti ini. Oh, piala ini Pak, Iya. dari bahan ini? Iya. Wow, keren sekali. Dari Kita- bahan ini ikut lomba daur ulang. Iya. Di mana Pak? Di Totok Kerot, Di Toto Kerot, Iya. yang diadain sama Mbak Cica. Mbak Cica Iya. di dinas sosial ya berarti Iya. ya itu ya. Ini juara berapa Pak? Juara 3. Juara 3, yeay. Di luar situ biasa. yang pesertanya cuma saya yang disabilitas sama istri. Merinding aku. Jadi dari semua peserta itu cuma jenengan yang Sama istri. disabilitas. 26 kecamatan cuma saya sama istri. Keren sekali. Ini nanti ada efek suara tepuk tangan gitu ya. Keren banget, keren banget. Terus ada lagi nih produknya jenengan Itu dari bambu. dari bambu. Oh, jadi jenengan semuanya yang tentang craft juga Iya, dari bisa ya, bambu, Pak bisa. ya. Oke. Luar biasa ya teman-teman. Ini kayaknya sejalan banget deh Pak dengan misi dunia gitu, yang mana memang banyak dicari UMKM hijau yang punya usaha keberlanjutan yang bisa membantu mengurangi sampah. Benar. Gitu. Apakah yang menjadi inspirasi? Mungkin sebelum itu happening, Bapak udah duluan mengolah limbah loh daripada mereka. Nah, yang menginspirasi apa sih Pak Win? Gini, kalau kita lihat kan banyak limbah yang terbuang, terus kita cobalah kita bikin yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Contohnya seperti kita bikin dari ini limbahnya sapu, kita bikin kayak sikat sama Iya, apa iya, itu kan iya. bermanfaat. Betul, Dan betul. setiap ibu rumah tangga, insya Allah pasti membutuhkan ini. Betul, Itulah yang kita betul. bikin gagasan itu seperti itu. Dan kalau yang koran itu kan kebanyakan cuma untuk bungkus makanan Iya, betul, aja. betul, Kita variasi juga untuk bikin kayak seperti tas, apa hantaran itu. Alhamdulillah juga ada pasarnya juga Minatnya respon ya, banyak. betul. Jadi bisa memperpanjang usia dari bahan tersebut juga ya. Iya. Kalau itu dibuang, ini masih bisa digunakan dengan jangka panjang yang Jangka lebih lama. Luar Betul, biasa. betul. Tapi kalau ngomongin limbah Pak, limbah itu kan bermacam-macam ya. Dari habitnya orang Indonesia kan belum semua bisa memilah dan memilih limbah gitu ya Pak ya. Masih dicampur lah ya. Iya. Lah gimana jenengan bisa memilih bahan baku dari limbah? Limbah nama bagusnya, nama nggak bagusnya sampah gitu ya Pak ya. Ngapunten. Gimana caranya jenengan bisa mengolah sampah tersebut dan menemukan limbah-limbah yang bagus untuk diproduksi Pak? Kalau kita kan cari di bank sampah dulu ibaratnya. Oh, Kita cari di bank sampah dulu, oke. Kita pilah-pilah kalau yang ini untuk istilah gitu, untuk buat ini gitu. Akhirnya ketemu yang seperti koran, kita bikin itu, terus kalau limbah ini, ternyata bisa dibikin ini gitu. Oke. Tadi saya lihat ada itu serok ya. Ini juga dari, Ya, ini dari kaleng ya bekas, Pak ya? ya. Kaleng bekas, Bahan kaleng bekas. kayak apa sih? Ya bekas roti lah. Bekas roti yang itu kan Pak, yang rame kalau lebaran gitu ya Iya, Pak ya. itu. Anakku suka banget lah tuh. Kongkong itu kan ya, kongkong. Ya, alhamdulillah kita bisa kolaborasi dengan pencari rosok. Akhirnya ada Oke. nilai plusnya Betul, sendiri. betul. Kalau rosok kan kebanyakan tuh dijualnya kilo. Betul. Kalau kita belinya per biji. Per biji. Wah, berarti jenengan juga bisa membantu Iya, lebih menyejahterakan meningkatkan gitu. teman-teman, lebih Iya. dihargai. Iya. Boleh dilihat Bapak, bisa tolong diambilkan untuk serok. Nah, ini dia nih. Seperti ini. Nih, siapa menyangka ya, ini setiap lebaran selalu rame kan, isinya kue kering. Ini bisa disulap ya sama Pak Win jadi serok di rumah. Luar biasa. Pak, harganya berapa sih Pak kalau serok kayak gini Pak, kalau boleh tahu? Kalau serok itu ramah di kantong lah intinya. Ramah di Iya. kantong. Berarti dia udah kenal sama kantong ini, Iya. ramah ya. Berapa harganya Pak? 7.000-an. 7.000-an, Masya Allah. Besok istrinya ya, kalau mau jalan nggak usah ke mall-mall, udah beli ini aja. 7.000 hemat. Sisanya Pokoknya- bisa buat beli yang lain. Pokoknya semua karya produk saya ini ramah lingkungan, ramah di kantong juga. Ramah di kantong. Iya. Ini ya guys, namanya juga udah bagus banget. Mereknya Pak Win tuh Limbah Jaya. Made by Disabilitas. Bangkok, bukan Bangkok luar negeri ya, Bangkok Kediri. Nggak perlu lagi PO Bangkok. PO Bangkok. PO luar negeri. Bangkok Kediri juga Iya. ada produknya. Ini gimana Pak? Namanya Limbah Jaya, ini sesuai dengan doa dan harapan atau seperti Ya, apa? semoga dengan ada seperti ini merek ini bisa bisa sama dengan namanya Jaya gitu Iya aja. Gitu. gitu, siap. Karena- Ini tadi harganya berapa? Serok 7.000, lalu Kalau ini cuma 3.000. 3.000. Masa Allah. Nih aku dari pentol tok iki. 3.000.
3.000 jadi pentol guys. Ini bisa awet, ini nggak habis-habis kalau nggak dimakan. Ya 3.000, Masya Allah. Ini lebih Ini murah sama. lagi. Oh sama ya, Iya, sama. diratain harganya Ya, 3.000. sama. Terjangkau banget. Terjangkau. Padahal kalau kita disuruh bikin Ya nggak mungkin bisa. yang agak mahal yang sini. Oh yang agak gede ya. Ini ibu-ibu buat kamar yang nggak mau mandi. jog, nggak mau apa itu. Nggak mau nggak jog, tersentuh ya, yang mau Hanya agak berdiri, jauh gitu ya. gitu. Atau kalau ada, ini bisa jadi senjata juga ya Iya. Pak ya, di rumah Bener. kalau ada yang nakal. Oh ini berapa ini? Kalau itu 12. 12.000. Masih sangat terjangkau bener. Terjangkau sekali Bapak, padahal buatnya Iya. juga butuh keahlian, nggak semudah membelinya yang harga 3.000. Keren Pak, keren banget. Saya salut sama jenengan yang bisa mengolah limbah ya menjadi alat-alat seperti ini Bapak. Gimana Pak? Setelah jenengan memproduksi ini, kalau ngapunten ya Bapak, ini mungkin yang diproduksi ini adalah bahan-bahan rumah tangga. Bapak pernah nggak sih ada orang yang meremehkan gitu? Ada. Meremehkan, ini apa sih jualannya cuman kayak gini? Bisa cerita mungkin Pak sama teman-teman Cadaria yang ada di rumah? Mungkin waktu kita ngumpulin rosok itu seperti black kok maksud buat apa itu kok disuruh dikumpulin, terus sama itu limbah-limbah kain. Betul, Untuk betul, tetangga betul. bilang, untuk apa limbah kain dikumpulin gitu. Dan akhirnya Tetangga-tetangga tuh Pak. iya, Oh. ternyata setelah saya bikin keset, akhirnya dia tahu, oh ternyata untuk ini. Nah, akhirnya dia juga ikut ke saya akhirnya. Masya Allah tuh, awalnya meremehkan, Iya, sekarang sekarang ya. bekerja untuk Bapak. Ya. Masya Allah. itu Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Win. Loh, ada yang tepuk tangan di sana. Terima kasih sambutannya. Bukan penonton bayaran kan? Oh bukan. Baik Bapak. Nih ada lagi nih yang menarik di depan saya nih Pak. Ini nih kalau boleh lihat nih ya, bisa di zoom ya. Kadin Awards 2020. Nah, ini penghargaan apa Pak Win? Ini penghargaan yang ini dari limbah ini, limbah senar ini. Kita di Pemkab ada istilahnya apa itu, inilah Penghargaan gitu ya, Pak, ya. Kita bersaing dengan non disabilitas juga di situ. Oh ya, berarti waktu itu Bapak bersaing dengan non disabilitas juga gitu. Sama-sama kita kalau yang disabilitas juga ada, cuma ada nilainya sendiri di situ. Bukan karyanya yang bagus, ternyata manfaatnya yang dinilai di situ. Oke, ternyata karena sekali lagi dari yang nggak terpakai Itu yang gitu. itu ada nilai plusnya sendiri kata Oke. jurinya. Alhamdulillah kita dapat seperti itu waktu 2020 itu. Oke, menarik ya Pak ya. Mungkin nanti teman-teman di rumah kalau misalnya butuh peralatan rumah tangga gitu bisa dilihat yang mereknya Limbah Jaya. Ini berarti punya Pak Win. Dijual kemana aja Pak? Kita kalau mau beli punya jenengan kemana? Alhamdulillah kalau saya mulai produk ini Dari sudah tahun berapa ya Pak? kalau saya 2008. 2008. Iya, anak lahir kita bikin produksi ini dan kita digandeng sama agen, sama sales, sama toko kelontong. Oh Alhamdulillah. Nah, Berarti punya jenengan sudah ditunggu-tunggu ya? Iya, Lagi alhamdulillah. dibuat sudah ada yang PO gitu ya? Alhamdulillah. Ya, cuma kita mungkin kesulitannya kita kan masih manual. Semua kan pakai manual juga Betul, sama seperti teman saya tadi ya manual aja. Jadi belum ada yang alat yang bisa mendukung sepenuhnya. Oke. Sedangkan pemesanan di luar itu banyak. Wow, nih boleh nih teman-teman yang mau kasih CSR lagi ya. Mungkin bisa nanti kita akan lihat videonya mungkin ya Pak ya. Bisa. Kayak pembuatan jenengan di rumah seperti apa sih manualnya yang memang benar-benar masih menggunakan tangan. Tapi kalau setiap harinya nih Pak dengan jenengan berproduksi gitu dengan istri ya, Iya. di rumah itu ada berapa pegawai dan bisa menghasilkan berapa macam produk dalam sehari? Kalau saya mungkin cuma sekitar 3 atau 4 orang aja lah. 3 sampai 4 orang. Banyak loh ya itu ya. Tapi tenaganya. kita istilahnya jemput bola. Oke. Kita yang datang ke rumahnya kita kasih dia ini bikin ini. Oh, gitu. Contohnya yang kemarin yang lagi saya gembur-gemburkan ini yang bikin dari keset Keset ini ini. ya, jadi. Kemarin kita mengajari di wilayah Kecamatan Kandat yang khusus disabilitas. Masya Alhamdulillah Allah. setelah ada pelatihan seperti itu dia respon minta ya nggak apa-apa lah kalau saya yang penting teman-teman di situ bisa terangkat gitu iya. karena banyak apa ya intinya Pengangguran juga enggak di ya, Pak. pengangguran nama-nama kita kan sedang diuji dengan namanya Mas Agus viral itu. Oh betul Iya. betul benar banget ya. Kemarin kita
oh, disabilitas banyak banget yang Ya, support lagi ya, viral lagi gitu kan. support, terus kemudian muncul si Agus. Agus itu ya. Itu bener. tidak terasa efeknya ke kita. Oh iya Pak. Ya, banyak. Oh boleh cerita sama Ya, teman itu channel kan ya kayak gimana? namanya kan disabilitas. Yang disabilitas seperti itu kok bisa, apalagi yang disabilitasnya yang ringan-ringan, lebih mungkin yang gitu pikirannya orang gitu. Tapi kan kita coba membangun pikiran orang-orang itu enggak seperti itu gitu. Contohnya saya sering alami sendiri ya, waktu di saya antri makanan di pasar, itu saya itu kesannya orang meminta-minta, dikasih uang. Ya itu kan, karena saya sebenarnya mau di situ mau beli antri, tapi dikasih uang, saya enggak mau tuh. Saya mau beli. Lah itu kan sudah ada mindsetnya seperti itu. Lah kita di sini berusaha ingin mengangkat mindset itu hilang dari itu. Contohnya kita bekerja sama dengan teman di sana. Nah besok saya mau ngajari di Pelemahan juga bikin ini. Teman-teman disabilitas juga. Minggunya kita ke kota. Ngajari disabilitas di kota. Oke. Ini menarik ya. Mungkin teman-teman di rumah juga ada yang punya mindset yang sama gitu. Kalau melihat teman-teman disabilitas, wajar pasti ada perasaan simpati, iba. Tapi sebenarnya dari teman-teman disabilitas sendiri itu tidak ada rasa ingin dikasihani ya Pak ya. Pengen kesetaraan yang sebenarnya itu memang ada. Nah, apa makna kesetaraan nih kalau boleh dibilang? Karena memang kalau kita samakan nggak mungkin bisa ya kan. Pasti ada perlakuan khusus yang kita berikan ke teman-teman disabilitas. Nah, setara menurut Pak Winarko. Ya contohnya gini. Jadi kalau di desa kan banyak yang orang tua pilihan. Orang tua pilihan. Seperti punya anak seperti kita. Oh, baik. Itu kan orang tuanya malu. Kalau tahu anaknya seperti kita kan malu. Pasti shock ya mungkin di awal shock. gitu. Nah, itu kan tidak secara langsung kan mengaruhi juga anaknya kan. Betul. Untuk masa depannya, terus juga mentalnya kan. Betul. Ya boleh orang tua itu malu, boleh, memang itu wajar ya. Betul. Tapi tolonglah pikirkanlah masa depan si anak ini. Nanti kalau bapak ibunya sudah meninggal, terus dia ikut siapa? Boleh katakanlah ikut saudara. Saudara kalau sudah menikah lain lagi. Nah di situ kita berusaha di desa-desa itu berkolaborasi dengan pamong-pamong itu. Saya minta datanya anak-anak yang di situ. Saya datangi ke rumah-rumah, saya jelaskan gini loh, gini. Responnya juga bagus. Alhamdulillah orang tuanya sadar. Betul. Akhirnya ada yang Mas tolonglah diajarin seperti ini gitu. Siap, saya bilang siap. Ya saya berusaha untuk jangan berkecil hati kalau punya anak seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Jadi selain berproduksi, Pak Win juga campaign ya ke tempat-tempat kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri untuk mengajak teman-teman juga yang seperti Pak Anto yang punya keterbatasan, Pak Win seperti ini, supaya mereka juga bangkit gitu. Dan juga termasuk memberikan ilmu parenting kepada orang tuanya untuk mensupport gitu. Karena setuju nggak Pak bahwa lingkungan itu adalah faktor yang sangat besar mempengaruhi daripada setiap anak. Saya setuju ya? Benar. Otomatis dari orang tua lah. Kita mau anak ini mau kemana, mau di mana, pasti orang tua. Itu yang utama. Nah, sedangkan peluang untuk seperti anak kita ini banyak sekali. Oke, luar biasa. Saya semakin pengen bertanya lagi sama Pak Win karena banyak banget ternyata kisahnya yang bisa dibagi ya, yang bisa menginspirasi teman-teman semua. Nanti kita akan kembali lagi, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih penasaran dan pengen tahu seperti apa kegiatan dari Pak Win, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.
teman-teman Chandaria, kita kembali lagi Chandaria, kisah sederhana menginspirasi dunia. Dan aku berhasil memaksa dia untuk in frame hari ini. Siapakah bidadari yang ada di sebelah aku? Langsung tuk yang sebelah itu. Takut ya dikorek-korek lebih dalam ya. Hari ini kita kedatangan Mbak siapa? Mbak binti siapa? Oh, Israwia. Ini adalah istri daripada Bapak Winarko. Pak Win, ketemunya di mana? Sama-sama. Langsung merah loh wajahnya Pak Win. Ketemunya di mana Pak Win? Kita ketemunya di binaan dinas sosial. Oh, ketemunya sesama teman disabilitas waktu itu tahun berapa? Tahun berapa Pak Win? 2021 lah. 2021. Iya. Oh, barusan ya teman ya. Nikahnya jadinya 2021 berarti. Enggak ada. 2000 berapa? Lupa, Oh, 2004. Ini nih. 24 ya. 2004. 2004. Oh, 2004 tuh kan bener. Kalau 2004 bener 2021 baru banget dong berarti. 2000. Itu dimarahin di rumah ya Bu ya. 2001 bener. 2004. Oh, 2004. Gimana Pak Win ketemunya pertama kali? Kok bisa berjodoh gitu? Ya nggak tahu. Sebenarnya cuma teman curhat. Berawal dari curhat. Iya. Terus Lama-lama apa? lama kok enak Iya. gitu. Kok cocok. Ya nyaman gitulah. Nyaman, bener. Dulu zaman 2004 itu nggak ada handphone ya Pak? Udah Pakai surat. surat guys. Iya. Surat cinta. Kalau curhat pakai surat itu berapa lembar Pak Win kalau boleh tahu? Tapi kita pakai sandi. Cuma Pakai sandi. Menarik sekali nih. Cerita dong Pak, sandinya ini. pernah saya kan setelah habis pelatihan di Kediri, terus ditawari sama dinas sosial untuk lebih meningkatkan lagi, saya pergi ke Solo. Ke Solo, Iya. aku merinding nih. Berarti jenengan ke Solo Iya, gitu 1 tahun. ceritanya. Terus setahun. Iya. Kalau ibu cantik dari mana? Dari Bangkok juga. Oh, dari Bangkok. Berarti sempat berjauhan, long Iya. distance gitu kalau bahasa kerennya, long distance relationship Iya. gitu ya. Terus jenengan berarti bercurhatnya melalui Tetap surat. surat. Pakai perangko? Pakai. Pakai perangko. Ayo Gen Z tahu perangko nggak? Ngerti perangko nggak? Yang- Taunya data ya, berdata. Yang uniknya di sana kan Gimana waktu ceritanya, Pak? dia mengirim surat ke sana kan otomatis di pembina kan dibuka. Oh, Ternyata dia tidak bisa membaca oh, baiklah. karena kita pakai sandi. Oh, baiklah. Jadi surat-suratannya pakai Iya. sandi. Sandi apa Pak? Morse atau gimana? Ya biar aja, cuma dibalik aja gitu. Oh gitu. Lucu ya. Itu kok bisa kalian berdua punya cara untuk mengubah itu jadinya udah janjian atau gimana Pak? Iya, biar lebih asik lah gitu maksudnya. Oh, gitu. Jadi kalau kita curhat itu dia pakai sandi, saya harus bisa gitu. Oh jadi yang awal ngirim surat adalah ibu. Pakai sandi. Oh pakai sandi Iya, dulu. curhat itu aja. Masya Allah. Terus jenengan bisa membaca. Iya. Saya coba kirim lagi pakai sandi, ternyata nyambung gitu. Itu yang bikin jodoh. Kalau Pak Win waktu itu nggak ngerti sandi ibu, nggak berjodoh pasti Pak. Untung Pak Win bisa ya jawab ya, pakai sandi ya. Terus berarti yang pertama kali jatuh cinta nih jujur-jujuran siapa? Ayo. Ini saya. Oh jenengan. Gimana? Pertama kali ketemu di antara banyaknya wanita loh ya kakak ya. Iya. Bisa ketemu sama. Ya mungkin gini loh, kita melihat orang itu bukan dari apa-apanya, kepribadian. Ya anaknya seperti ini, oh ternyata mungkin mudah-mudahan seandainya kalau kita berjodoh, anak saya bisa seperti itu. Ya alhamdulillah anak saya juga akhirnya mondok gitu. Alhamdulillah. Sudah ada putra berapa? 2. Sudah putra semua? Putra dan putri, Masya Allah. 2 ya dari Iya. 2001. Dari surat dengan kata sandi itu menghasilkan 2 putra putri. Iya. Oke, ini pastinya juga jenengan membantu ya proses yang ada di usahanya Limbah Jaya ini. Seberapa besar sih Pak Win peran istri gitu yang di sini membantu jenengan di usaha Limbah Jaya ini? Kalau saya nggak terlalu banyak menuntut.
Intinya kalau memang dia bisa, monggo. Kalau dia tidak bisa, enggak apa-apa. Karena saya tahu sendiri dengan fisik seperti ini, dengan adanya si anak seperti ini kan sudah capek. Betul, betul. Dan dia juga ada jadwalnya sendiri. Kalau dia sore ngulang anak-anak ngaji, Guru ibu-ibu mengaji aja. juga, Masya Allah. Jadi saya tidak ingin merepotkan ini ibunya. Kalau dia mau silahkan, kalau enggak apa-apa. Enak sekali ya, punya suami Pak Win ya, tidak merepotkan istri. Tapi kalau di rumah yang biasanya dikerjakan ibu di apa Bu? Membuat apa ini? Atau mungkin khusus ibu ngerjain membantunya di bagian apa? Ini ya, boleh saya pindah ke sini ya? Boleh. Menjari ini seperti ini alatnya, permisi. Oke, jadi ibu membantu Bapak Win dalam membuat keset ya, Oh ya, dari awal mula. Oh, ini alat apa ini kalau boleh tahu? Kalau ini dari benang rajut dan ini paralon sama kain, limbah kain. Oh gitu, jadi ada limbah kain Ya. seperti apa mungkin bisa diceritakan? Nah, seperti Pak ini Win? ya. Oh, Pertama-tama baik. kita masukkan yang namanya benang rajut. Benang paralon. rajut dulu. Iya. Oke. Setelah oh ini ya? iya. Ini ya? Oh ini yang buat ngiket ini Iya, ya? Buat untuk ngiket ininya. untuk bikin sumbunya ini. Oh baik, Iya. baik. Setelah itu dimasukkan kainnya, tarik, akhirnya jadi seperti ini. Setelah terkumpul banyak, Kalau kurang Oh, ditambahin lagi untuk iya. ininya. Iya. Oh ditariknya dari sebelah Sini, sana. ya, tariknya dari Oke, sini. Baik. Untuk masukin benangnya ini Pak, sudah ada di dalam berarti? nggak dari sini dulu. Kita ini copot dulu, ini belum dimasukkan, ini masukkan dulu. Setelah masukkan, terus kita kasih benang lagi untuk narik ini. Setelah itu dikasih ini. Oh, baik. Ternyata prosesnya ribet juga ya, guys. Ini masih salah satu dari proses dari sekian banyak proses ya, Pak Iya. Win ya. Yang pertama pastinya ini kainnya disortir dulu, mungkin kalau misalnya bikin keset atau gimana, Pak Win? Kalau limbah kain itu tidak ada yang disortir. Oh, semuanya dipakai. Pokoknya intinya gini, kalau dia tidak istilahnya berjamur, semua bisa masuk. Gitu. Betul ya. Baik. Nggak ada pilihan kalau namanya limbah kain nggak ada. Kepakai semua. Kepakai berarti. semua. Batik bisa, kaos bisa. Kalau di keset itu mudahnya seperti itu. Bahan mudah dicari dan bisa dipakai semua. Benar. Terus kemudian nanti dibikin dulu seperti ini, Ini ya. ya baru nanti ada alat untuk Alat ya untuk menganyam. ya menganyam, akhirnya jadi seperti ini. Oke. Pak Win ini sehari bisa mengerjakan berapa keset? Tergantung kitanya. Kalau kita fokus ya, Oh, fokus Nggak bisa intinya dimain ya, otak gitu ya? ya kita fokus mungkin jadi 5, jadi 6 bisa. Satu orang. Ya, itu kan yang agak sulit di sininya. Baik. Ini kan butuh kesabaran di sini. Iya ya, ini loh bikin Iya. yang ininya ya, benang Ya, ini ya. ini butuh ketelatenan kalau ini. Kalau nganyam ada semua orang bisa. Nganyamnya semua orang bisa Bisa dengan ya. alat tersebut. Ya, alatnya memang sederhana sekali dan ramah lingkungan juga. Oke. Baik, jadi buat teman-teman di rumah ya, juga yang misalnya ingin mengundang Pak Win ya, Iya, siap. untuk mengisi pelatihan, bagaimana mengolah limbah menjadi barang yang lebih bermanfaat, Iya. yang punya nilai, bisa banget ya selain support dengan membeli barang-barang daripada Pak Win, juga teman-teman yang ada di rumah juga bisa mengundang beliau yang setiap harinya memang sudah berkeliling Iya. untuk ngajarin gitu, untuk mengolah bahan-bahan yang tidak terpakai menjadi bahan-bahan yang lebih bernilai. Iya, benar. Terima kasih banyak loh Sama-sama. Ibu Pak Win sudah mau berbagi ceritanya kepada teman Candaria yang ada di rumah. Dan pada kesempatan hari ini Pak Win pengen nggak sih ngomong sesuatu sama teman-teman yang ada di rumah yang harapannya nih Pak Win, ketika Pak Win ngobrol sama teman-teman yang di rumah tuh ada sedikit insight, inspirasi baru tentang bagaimana bisa kolaborasi dengan teman-teman difabel, atau juga buat teman-teman yang sekarang mungkin sedang merasakan posisi down gitu. Mungkin Pak Win juga dulu pernah merasakan. Iya, sama. Boleh disampaikan? Mau. Halo teman-teman yang saya cinta. Jangan pernah merasa sendiri dan jangan pernah putus asa, karena belum tentu dengan keadaan seperti ini akan menambah kita akan merasa sendiri, karena masih banyak peluang yang harus kita raih, dan jangan pernah
merasa minder untuk bertemu dengan orang, karena kalau kita sering bertemu dengan orang banyak ilmu yang kita akan dapat. Dan monggo tetap semangat, gitu aja. Untuk teman-teman Chandria yang menonton mungkin support terus teman-teman disabilitas. Ya. Kalau teman-teman ya tetaplah semangat dan jangan pernah putus asa. Oh ya, support terus ya. Iya. Oke, baik. Support terus karya-karya teman-teman disabilitas dan mewakili teman-teman disabilitas ya Bu ya. Mengucapkan terima kasih banyak gitu atas supportnya, karena bukan dari kita, siapa lagi gitu kan yang bisa saling support bersama. Oke, terima kasih banyak ya Pak Win. Mungkin kalau mau hubungin jenengan bisa ke nomor sini. Berapa nomor teleponnya Pak Win? Istri yang apa? Berapa Bu? 0857 0857 357 357 088 06. Oke, bisa hubungin langsung ya teman-teman yang pengen dapat pelatihan atau membeli produknya Bapak Winar. Gratis ongkir. Gratis ongkir dari Bangkok. Gratis ongkir. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Win, terima kasih Pak Anto. Ya, sampai ketemu lagi. Dan teman-teman Chandria pemirsa yang ada di rumah, pemirsa Doho TV, senang banget hari ini kita bisa ngobrol dan mendengar kisah sederhana yang bisa menginspirasi dunia. Yang pastinya kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, karena habis ini saya masih akan ketemu lagi, tapi kamu bisa ketemu di episode berikutnya ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.